Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Tigor sama Bu Meta sudah siap untuk melakukan coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3. Tapi sebelumnya kita melakukan pra-observasi, yaitu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, Bu Meta sama Pak Tigor, yaitu kita melakukan coaching ini harus melakukan beberapa peran, yaitu sebagai coaching, sebagai coachee, sebagai coach, dan yang terakhir ada observer, di mana kita harus memperhatikan rubrik yang sudah dibuat oleh BPGP di Angkatan 8 Kabupaten Rembang, di mana rubrik tersebut ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pra observasi, yang kedua adalah observasinya yaitu melakukan prinsip coaching, di mana ada kemitraan, prosesnya aktif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang terakhir adalah pasca observasi, di mana akan menjalankan pra observasi, yaitu di mana kita harus menjalin kemitraan yang baik, di mana kita saling saling membantu dalam menghantarkan coachee dalam permasalahannya. Terus kita juga memaksimalkan juga potensi coachee tersebut dalam observasi. Nah, di dalam coaching ini kita harus memegang prinsip dalam kompetensi coaching tersebut. Ada 3 hal, yaitu listen, mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan berbobot. Nah, nanti saya akan melakukan coaching. Dalam hal ini saya memakai pertanyaan yang berbobot. Jadi saya juga masih belajar tentang kemarin pada waktu latihan. Saya juga masih banyak yang pertanyaan berbobot saya masih kurang, soalnya pada waktu itu coachee belum begitu mengeksplor dirinya untuk permasalahannya. Nah, hari ini kita akan melakukan coaching, tapi sebelumnya saya bertanya sama panjenengan satu persatu. Bu Meta, nanti kompetensi coachingnya itu yang diambil dari ketiga itu apa, Bu Meta? Monggo, Bu Meta. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan ke saya. Tentang itu, Pak, permasalahan yang ada di dalam kelas. Berarti pertanyaannya juga dalam 3 hal kompetensi itu mengambil pertanyaan yang berbobot untuk coachee. Iya Pak. Oh gitu. Terus Bang Tigor? Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Nanti saya juga mengambil permasalahan yang memang itu terjadi di dalam kelas saya dan itu real dan akan saya sampaikan nanti. Seperti itu Pak Arif, terima kasih. Berarti sama tetap melakukan pertanyaan berbobot dari 3 kompetensi, yaitu listen, mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan berbobot. Dan diambil berarti terakhir ya, 3 yang paling terakhir, yaitu memberi pertanyaan berbobot. Gitu, nggih, Bang Tigor. Ya, sama Bu Meta. Ya. Berarti kita sama-sama yaitu melakukan coachingnya itu nanti adalah pertanyaan yang berbobot. Gitu, nggih. Sama-sama. Ya, baik, Pak. Sebelumnya kita sudah melakukan praobservasi bahwa nanti kita memberikan pertanyaan kepada coachee, biar coachee bisa menemukan solusi, menemukan jawaban dari permasalahan coachee tersebut. Gitu nggih, Bu Mita sama Bang Tigor. Iya Pak. Udah.
Terima Iya. kasih. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang coaching. Di mana kasus pertama ini saya Arif Eka Prastia selaku sebagai observer, dan nanti coachnya adalah Pak Tigor Manggala, dan nanti coachnya adalah Ibu Meta Hendriaswati. Monggo Bu Meta sama Pak Tigor melakukan coaching. Saya selaku sebagai observer. Silakan untuk dimulai. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Arif, dan akan saya mulai. Saya sebagai hostnya dan Bu Meta sebagai coachnya ya Bu ya. Ya, Baik Pak. Bu Meta sudah siap, saya mulai saat ini. Kemarin Bu Meta itu kira-kira ingin berbincang dengan saya Bu Meta. Kira-kira ada apa ya Bu Meta kok ingin berbincang dengan saya? Iya, begini Pak, saya mempunyai permasalahan di kelas saya. Saya mempunyai seorang peserta didik, ada seorang anak laki-laki yang mempunyai perilaku yang kurang baik. Kelakuannya itu selalu usil sama temannya, jahat sama temannya. Pokoknya di dalam kelas itu sering membuat kegaduhan. Suka menjahili anak temannya sehingga anak teman ceweknya itu sering menangis, Pak. Itu Pak permasalahan saya di kelas. Oh begitu ya Bu Meta. Selanjutnya Bu Meta, kita itu fokus pada tujuan hari ini itu kira-kira apa ya Bu ya, fokus kita nanti? Oh iya Pak, fokusnya itu tentang mengatasi permasalahan anak di dalam kelas peserta didik saya yang suka menjahili temannya, sehingga di dalam kelas itu menimbulkan kegaduhan sehingga pelajaran di dalam kelas tidak maksimal, Pak. Oh begitu ya Bu Meta. Baik Bu Meta, jadi fokus pada tujuannya itu ada anak didik yang senang menjahili temannya sehingga jadi pembelajarannya tidak bisa maksimal yang Bu Meta harapkan. Seperti itu ya Bu Meta? Iya, iya Pak. Ya, itu menurut yang dari saya, yang saya tangkap tadi yang jenengan tadi sampaikan. Baik Bu Meta, izinkan saya untuk bertanya tentang kira-kira anak yang bermasalah itu anak kelas berapa ya Bu Meta? Kelas 2 Pak, anak kelas 2. Anak kelas 2. Terus kira-kira yang seperti itu kalau boleh saya tahu Bu Meta, itu hanya anak itu atau kemungkinan ada anak yang lain Bu yang seperti itu? Hanya anak itu Pak, cuman di dalam kelas itu dia mempengaruhi temannya sehingga pembelajaran di dalam kelas itu tidak berjalan dengan maksimal. Karena ada kegaduhan Pak, ada yang usil, ada yang berbicara yang tidak kotor sehingga tidak maksimal di dalam pembelajaran kelas tersebut. Iya, baik seperti itu. Kalau saya boleh tahu Bu Meta, jadi kemungkinan kalau menurut Bu Meta itu solusi dari masalah ibu itu bagaimana Bu kalau menurut Bu Meta? Harapan saya Pak. Iya. Ya. Saya mengharapkan itu bisa mendapatkan Pak bagaimana solusinya sehingga anak peserta didik tersebut yang biasanya mengusili temannya itu dapat mengubah sifat atau perilakunya sehingga mempunyai kelakuan lebih baik lagi. Oh iya, bagus Bu Meta. Menurut Ibu, perilaku yang tadi kan Ibu bilang kalau
Ibu mengharap anak yang mengusili temannya itu memiliki perilaku yang baik seperti itu, Bu Meta. Benar, Ge? Perilakunya kurang baik, Pak. Ya, ingin jadi perilaku yang baik. Iya. Menurut Bu Meta, indikator perilaku yang baik seperti apa yang Ya. Bu Meta harapkan? Indikator yang baik menurut saya yaitu dia tidak mengusili temannya. Yang pertama, terus yang kedua dia itu selalu bekerja sama membantu temannya sehingga terciptalah suatu persaudaraan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Terus yang ketiga dia mempunyai rasa empati yang tinggi sesama temannya. Ya, ya, baik Bu Meta. Tapi indikator baik itu tidak mengganggu temannya ya Bu Meta. Iya. Dan selanjutnya itu membantu temannya mempunyai rasa empati tinggi ya. Seperti itu Bu Meta. Kalau saya Iya, tangkap, Pak. Iya. cuma seperti itu ya. Iya. Baik Bu Meta. Menurut saya Bu Meta, menurut Bu Meta, menurut Bu Meta, angka keberhasilan panjenengan itu inginnya itu dinilai berapa dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira targetnya Bu Meta itu berapa Bu Meta? Kalau target saya 8, Pak. Ya. Ingin mengubah perilaku peserta didik tersebut supaya di dalam kelas itu tidak menimbulkan kegaduhan dan pembelajaran bisa berjalan secara maksimal. Oh, baik seperti itu ya Bu Meta ya. Seandainya saya ingin tahu lagi Bu Meta, untuk saat ini itu skalanya itu yang menurut Bu Meta, pandangan Bu Meta itu berapa Bu Meta? Kalau menurut sekarang itu masih dalam skala 5, Pak. Karena di dalam pembelajaran itu masih ada peserta didik yang usil, masih suka menjahili temannya, sehingga dalam proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Oh, gitu. Jadi untuk saat ini masih skala 5 ya Bu Meta. Dan yang Bu Meta harapkan itu adalah skala 8. Ya bagus Bu Meta. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Meta tadi, sehingga paling tidak ada peningkatan Bu Meta nggih. Iya Pak. Baik Bu Meta, saya mau tanya lagi Bu Meta. Kira-kira kenapa Bu Meta seandainya skalanya kok tidak 10 sekalian Bu Meta? Kalau 10 kan seandainya 10 kan atau 9 katakanlah seperti itu. Kalau segitu kan sempurna Bu Meta. Kenapa kok enggak mencapai angka yang maksimal, kok hanya 8? Itu ada alasannya seperti apa Bu Meta? Oke, menurut saya mempunyai proses angka 8 dulu Pak, karena itu proses bertahap nggih. Kalau kita mencapai angka 10 itu kan angka yang paling sempurna. Nah, di dalam kelas ini masih ada beberapa anak atau peserta didik yang mempunyai tingkat keusilannya itu masih tinggi Pak untuk mengganggu temannya, sehingga pembelajarannya di dalam kelas itu belum maksimal gitu Pak. Jadi saya masih berusaha. Iya, ya berarti masih berusaha ya Bu Meta. Jadi kalau misalkan keinginannya itu 10 ya, tapi kalau 8 itu saya kira sudah bagus ya, karena ada progres yang dari 5 tadi menjadi 8. Tadi paling tidak ada peningkatan 3 skala tadi selanjutnya Bu Meta, kalau boleh tahu izinkan saya bertanya tentang apa sih yang Bu Meta bisa lakukan untuk mengubah perilaku anak tersebut dari yang mengusili temannya supaya memenuhi indikator yang Bu Meta inginkan, yang tadi jenengan tadi sampaikan kepada saya. Seperti itu Bu Meta. Oke, saya yang pertama yaitu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, Pak. Karena apa? Dengan kesepakatan atau keyakinan kelas, karena peserta didik sudah saya ajari untuk membuat keyakinan kelas tersebut, sehingga mereka harus bertanggung jawab dalam keyakinan kelas tersebut. Semisal, disiplin, datang tepat waktu, tidak bertengkar dengan temannya, atau bisa rukun, sehingga dalam keyakinan kelas tersebut bisa mendapatkan perilaku peserta didik yang lebih baik.
Yang kedua yaitu dengan cara memutarkan video, Pak. Bagaimana cara memutarkan video itu? Anak-anak melihat video pembelajaran tentang watak atau sifat karakter. Kalau semisal sifatnya baik bisa dilanjutkan, tapi dalam video mempunyai sifat karakter jelek, berarti anak peserta didik tersebut bisa membuang bagaimana sifat jelek itu berubah menjadi sifat yang baik. Terus yang ketiga yaitu mempunyai rasa empati yang tinggi sesama temannya. Dengan sesama teman kita itu tidak harus berantem di dalam kelas, tetapi harus menjaga kerukunan, kebersamaan, sehingga menciptakan sebuah adanya rasa persaudaraan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya, sehingga di dalam pembelajaran di dalam kelas tersebut bisa untuk mendapatkan hasil yang baik. Itu Pak menurut saya. Baik Bu Meta, ini sangat luar biasa. Jadi Bu Meta tadi menyampaikan membuat keyakinan kelas yang memang sudah dipelajari, yang kita pelajari Bu, dari modul sebelumnya. Ini sangat luar biasa. Bu Meta dapat mengaplikasikannya di kelas dengan baik, dan selanjutnya Bu Meta juga memutar video, berupa video mungkin ada adegan yang mungkin kurang baik, jangan dicontoh, dan yang baik itu diambil sisi nilai baiknya, seperti itu Bu Meta. Dan selanjutnya harus mempunyai rasa empati yang tinggi kepada sesama temannya biar terjadi kerukunan antar teman, seperti itu Bu Meta ya, sekilas yang saya tangkap. Iya Pak. Ya. Selanjutnya Bu Meta, saya ingin tahu lagi Bu Meta, dari rencana panjenengan, bagaimana Bu Meta supaya bisa terlaksana dengan baik, itu bagaimana Bu Meta supaya itu berjalan dengan baik, menurut panjenengan bagaimana? Ya Pak, harus dengan adanya konsekuensi antara orang tua, sekolah, dan tentang peserta didik tersebut adanya perbincangan di mana dalam permasalahan tersebut supaya bisa terselesaikan, supaya anak peserta didik itu mempunyai perilaku yang baik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di dalam kelas sehingga mengacau teman-temannya pada waktu pembelajaran dan mempunyai perilaku yang baik, gitu Pak. Berarti Bu Meta mengadakan komunikasi dengan orang tuanya, seperti itu Bu Meta? Atau bagaimana? Adanya komunikasi antara orang tua, sekolah, dan peserta didik. Iya, kalau menurut saya ini sangat bagus Bu Meta, karena bagaimana ya Bu Meta? Karena kalau adanya komunikasi, karena orang tua juga berperan dalam mendidik, karena ada sentra pendidikan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar, Bu Meta, yang saya tahu sekilas seperti itu Bu Meta. Selanjutnya Bu Meta, saya ingin tanya Bu Meta tentang bentuk komitmen dan tanggung jawab Bu Meta akan membuat kesepakatan kelas tadi ya. Kira-kira saya mau tanya Bu Meta, kapan waktunya Bu Meta ingin membuat keyakinan kelas itu jenengan aplikasikan di kelas, itu kira-kira kapan Bu Meta? Harus secepatnya Pak, kalau bisa segera. Besok pagi malah lebih baik Pak. Gitu kenapa Bu kok secepatnya Bu? Karena dengan secepatnya, dengan membuat keyakinan keras tersebut, peserta didik itu bisa mempunyai sifat dan kelakuan yang baik, supaya dapat membedakan sifat yang baik yang mana dan sifat yang jelek. Dengan membuat keyakinan kelas tersebut bisa membuat perubahan antara peserta didik yang berkelakuan kurang baik menjadi baik, dan dengan melihat atau memutarkan video kepada peserta didik dengan bagaimana dia harus mempunyai kelakuan juga harus bisa dilaksanakan, karena anak kelas 2 kan cenderung dengan anak yang masih tingkatan lebih kecil, dia itu bisanya dengan melihat dan meniru.
Terus yang ketiga yaitu dengan cara bermain peran. Bermain peran di dalam kelas bagaimana dia harus mempunyai perilaku yang baik dan yang kurang baik. Kalau baik bisa dilanjutkan dengan cara menjadi tanggung jawab dan pribadi yang lebih baik lagi. Kalau yang kurang baik dia harus berubah menjadi peserta didik yang baik sehingga dalam proses pembelajaran tersebut adanya kesinambungan antara guru dan peserta didik menjadi lebih sinkron lagi. Oh iya. Berarti Bu Meta inginnya secepatnya. Bagus Bu Meta, ini sangat luar biasa karena ini Bu Meta istilahnya itu bergerak cepat ya, gercep ya istilahnya nggih. Jadi biar terlaksana dengan baik dengan secepatnya nggih. Itu sangat luar biasa sekali Bu Meta, saya sangat mengapresiasinya dengan sangat bagus nggih. Nah, selanjutnya Bu Meta, saya ingin tahu Bu Meta, Bu Meta kan ingin melaksanakan seperti itu. Kira-kira Bu Meta itu untuk siapa saja Bu Meta? Menurut Bu Meta siapa saja yang dapat membantu untuk menjalankan komitmen jenengan agar yang jenengan laksanakan ini dapat lancar? Kira-kira siapa saja Bu Meta? Antara guru, orang tua, dan peserta didik, Pak. Jadi ada guru, ada orang tua, ada peserta didik ya, karena itu bisa menurut Bu Meta bisa membantu rencana panjenengan nggih untuk mencapai tujuan itu nggih Bu Meta nggih, seperti itu nggih. Iya, Pak. Selanjutnya Bu Meta, saya itu ingin tahu Bu Meta, ini saya sangat penasaran. Kira-kira Bu Meta, kapan Bu Meta kita itu bisa untuk berbincang ya, sesi kita quote ya. Saya ingin tahu, pengen dengar kabar baiknya dari Bu Meta itu kira-kira kapan Bu Meta? Sekitar 1 minggu lagi boleh, Pak? Sekitar berapa tadi? 1 minggu lagi. Oh bagus Bu Meta, saya ingin mendengar kabar baik dari panjenengan Bu Meta. Semoga apa yang panjenengan lakukan itu berhasil sesuai dengan rencana dengan baik. Seperti itu Bu Meta ya. Saya berdoa, saya bisanya hanya berdoa dari sini. Panjenengan bisa melaksanakan apa yang jenengan rencanakan dengan baik. Seperti itu Bu Meta. Kemungkinan mungkin ada beberapa yang panjenengan sampaikan lagi selain itu Bu Meta. Sudah, Pak, cukup, Pak. Oh ya, kalau cukup saya itu nggih Bu Meta, saya anggap cukup dan saya kembalikan kepada Bapak Observer, yaitu adalah Pak Arif Eka Prasetya. Monggo Pak Arif. Bahwa panjenengan berdua ini sudah melakukan coaching yang sesuai dengan alur tirta yang ada. Yang tadi adalah Pak Tigor sebagai coach, yang di-coachi adalah Bu Meta, di mana Bu Meta menyampaikan permasalahan tentang keusilan anak di dalam kelas. Gitu nggih Bu Meta? Ya. Iya, Pak. Terus dalam observasinya oleh Pak Tigor bahwa beliaunya menyatakan bahwa kenapa sih anak ini usil? Bu Meta mengatakan bahwa keusilan itu terbentuk karena karakter. Ya, terus reaksi aksinya Bu Meta, katakanlah tadi menjelaskan bahwa kalau nanti itu kita memutarkan video dalam pembelajaran, video itu adalah pembentukan karakter anak, biar anak ini tidak lagi mengusili temannya. Dan ditanyakan lagi tentang coach menyatakan tentang tanggung jawab itu kapan segera, yaitu 1 minggu, dan siapa saja yang dilibatkan adalah orang tua beserta gurunya. Itu nggih Bu Meta sama Bang Tigor. Nah, itu tadi adalah observer saya tentang panjenengan berdua. Jenengan sudah bagus sekali melakukan coaching dari ini. Saya
berterima kasih dan saya minta maaf kalau dalam observer saya ini ada sesuatu yang tidak berkenan. Tapi sebelumnya saya menganggap kalian begitu hebat, kalian begitu mengerti tentang permasalahannya dia. Dan Bang Tigor ini sudah mengantarkan si Koci Bu Meta untuk menemukan solusi tentang permasalahannya. Terus Pak Tigor selaku coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kompetensi kemarin, kompetensi coaching itu. Terima kasih nggih panjenengan berdua sudah melaksanakan coaching. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tigor dan Pak Arif. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah selamat baik, siang Bu. Alhamdulillah baik. Hari ini sehat. Ya, alhamdulillah. Saya di sini sebagai observer dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang mana akan sebagai coach yaitu Bapak Muhammad Arif Eka Pastia dan sebagai coach Bapak Tigor Manggara Grida Adyar. Agar dapat bisa dimulai dengan baik, saya di sini akan mengamati beberapa seperti indikator dalam proses coach dan coachingnya seperti apa, terus bisa mengetahui coach dan coachingnya dalam pokok permasalahan tersebut dengan alur tirta. Sepertinya dari observer seperti itu, monggo Pak Arif dan Pak Tigor bisa melakukan coachingnya. Terima kasih Bu Meta atas waktu yang diberikan kepada kami berdua. Siap mulai ya Pak Tigor? Ya siap Pak Arif. Pak Tigor, bagaimana kabarnya? Kok tumben kelihatannya Alhamdulillah baik Pak Arif. Oh, alhamdulillah gitu. Kayaknya kemarin kok pengen berbincang-bincang ngobrol dengan saya ini. Kira-kira ada apa Pak Tigor? Kok kayaknya serius banget gitu. Baik Pak Arif, jadi gini Pak Arif. Ketika saya pergi ke sekolah, saya itu sampai di kelas Pak Arif. Tahu-tahu itu ada kalau bertengkar itu biasanya ada alasannya Pak Arif ya. Jadi pisahkan antara satu anak, saya tanyakan ya. Jadi saya tanyai mereka itu latar belakangnya apa. Jadi tidak langsung bertengkar terus saya hanya mengucapkan sama teman yang rukun. Itu menurut saya Pak Arif ini tidak menyelesaikan masalah Pak Arif. Jadi kita tidak tahu informasi, kita tidak bisa menggali informasi dengan baik. Jadi saya tanyai ternyata Pak Arif dan ada jawaban mereka yang sama bahwa mereka itu habis main game Pak Arif. Jadi main HP di rumah yang namanya game Free Fire, sehingga mereka ada pastinya dalam permainan HP itu ada permainan itu pastinya ada yang kalah dan ada yang menang Pak Arif. Dan sementara mereka itu yang kalah itu tidak terima atas kekalahannya dan yang menang itu memberikan kata-kata yang kurang baik kepada yang kalah seperti itu Pak Arif. Jadi begitu Pak masalahnya sehingga ada pertengkaran Pak dari mereka. Begitu Pak Arif. Oh, permasalahannya ada anak bertengkar karena permainan game online.
Gitu nggih, Iya. Pak Tigor nggih. Iya, Pak, betul, Pak. Iya, betul. Terus harapan Pak Tigor saat ini kita ngobrol ini apa? Harapan saya itu begini, Pak Arif, saya itu ingin sekali, Pak Arif, memiliki murid yang baik, Pak Arif, jadi baik seperti itulah, Pak Arif, pokoknya. Jadi Bang Tigor menginginkan murid yang baik gitu nggih. Terus Iya. kita dalam tadi berbincang tentang permasalahan jenengan. Terus indikator yang baik itu menurut panjenengan nih bagaimana? Yang bagaimana ini Pak Tigor? Menurut saya, Pak Arif, kalau yang baik itu dia itu tidak bertengkar dengan temannya dan dapat rukun, Pak Arif. Jadi tidak ada permasalahan. Kalau ada permasalahan kan tentunya juga nanti mereka juga tidak nyaman di kelas, bahkan tidak baik dalam lingkungan belajarnya, kan nanti akan terganggu juga, Pak Arif, seperti itu. Dan kemungkinan nanti kalau tidak nyaman bisa saja anak itu tidak berani masuk kelas, akhirnya dia juga tidak mau sekolah, kan seperti itu. Ada beberapa yang mungkin seperti itu kan ada. Nah, seperti itu, Pak Arif. Oh gitu nggih. Jadi indikatornya bahwa anak ini tidak mau sekolah karena gara-gara Yang game online tadi. Terus untuk mengatasi permasalahan menggunakan HP tersebut eh, apa namanya yang dilakukan oleh Pak Tigor itu apa? untuk rencananya, Pak Arif, ya, Ya, rencananya begini. Jadi saya itu mau komunikasi dulu kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Arif, karena ini juga nanti akan ada beberapa rencana yang akan saya sampaikan. Jadi kepingin saya begini, Pak Arif, untuk rencananya saya ingin menyampaikan kepada sekolah-sekolah, Pak Kepala Sekolah untuk memberikan surat, Pak Arif, surat pemanggilan kepada semua, okay, semua orang tua untuk hadir ke sekolah, Pak Arif. Jadi orang tua itu diberikan semacam sosialisasi, Pak. Jadi harus mereka untuk orang tua itu harus tahu bagaimana perkembangan pada zaman sekarang ini untuk mengatasi hal seperti itu, Pak Arif, di rumah. Karena kita tidak bisa, menurut saya itu kita itu tidak bisa bekerja sendiri, Pak Arif. Jadinya kita harus bekerja sama dengan orang tua karena ada pendidikan di rumah. Karena itu adalah yang saya alami ini karena masalahnya di rumah, Pak Arif. Jadi anak-anak itu kan memegang HP di rumah. Jadi harus ada monitoring dari orang tua, Pak Arif. Jadi saya ingin sosialisasi kepada orang tua, jadi tapi juga saya tidak bisa sendiri, saya juga harus komunikasi dulu kepada kepala sekolah untuk memanggil satu kelas dari kelas saya itu untuk orang tuanya hadir. Jadi saya akan memberikan sosialisasi bagaimana game online ini game online ini bahwa game online ini tidak cocok untuk anak, sehingga orang tua harus tahu. Jadi untuk dapat memonitoring anaknya. Dan sebenarnya itu sudah saya lakukan kemarin itu gini, Pak Arif. Sudah saya lakukan itu anak-anak keesokan harinya itu saya suruh membawa HP, Pak Arif. HP-nya itu saya suruh bawa, tetapi mereka itu memang bawa. Saya lihat ternyata ada banyak yang memiliki aplikasi Free Fire dan saya uninstall di sekolah, Pak Arif. Saya uninstall dan ada beberapa anak itu yang melakukan penolakan, Pak Arif. Jadi nangis di sekolah, tapi saya tetap melakukan dan saya cek itu memang ada dan saya uninstall di sekolah. Tetapi ternyata, Pak Arif, di rumah itu ada beberapa memang
2 hari, 3 hari, bahkan 4 hari itu tidak ada pertengkaran lagi, Pak Arif. Tapi ada beberapa hari, ada 7 hari kemarin, kira-kira hari ke-7, ke-8 itu ada yang bertengkar dengan cerita yang sama. Jadi itu tidak itu Pak Arif, tidak efektif seperti Hmm. Nah, dari itu Pak Arif. Nyun Sewu, Jadi saya Pak Arif, nggih, Nyun Sewu Bang Tigor. Dari rencana tadi kan jenengan menyampaikan kepala sekolah, terus memanggil orang tua untuk mensosialisasi tentang penggunaan HP dalam di rumah kata anak melakukan eh, game online ya, seperti itu. Nah, ini rencana tadi kan saya sudah utarakan bahwa memanggil kepala sekolah, terus memanggil bertemu kepala sekolah, memanggil orang tua. Ini yang saya tanyakan dimulai kapan ini? Rencana jenengan sama bertemu kepala sekolah terus memanggil wali murid ini rencananya kapan ini Bang Tigor kapan? Untuk rencananya itu saya mulai itu Pak Arif, kalau bisa itu kemungkinan saya mulai itu mungkin 1 minggu lagi Pak Arif. Jadi saya juga harus komunikasikan dulu sama kepala sekolah dan nanti juga saya juga harus bagaimana musyawarahkan untuk memanggil orang tua. Seperti itu Pak Arif. Lah dalam pemanggilan itu dengan apa namanya tadi dalam pemanggilan ada yang dilibatkan atau tidak untuk membantu panjenengan untuk mengatasi masalah ini? Dalam pemanggilan itu tentunya ada Pak Arif. Jadi saya tadi nggih Pak Arif, jadi saya ingin Bapak Kepala Sekolah yang ingin yang maaf Bapak Kepala Sekolah, tentunya saya ingin apanya, untuk support-nya Pak Arif, dari Bapak Kepala Sekolah, dari rekan guru, teman sejawat atau teman sejawat dan mungkin juga yang tidak kalah pentingnya juga saya libatkan juga operator sekolah yang harus juga mencetak surat undangannya. Itu juga saya juga membutuhkan seperti itu Pak Arif. Oh Jadi gitu saya nggih. tidak bisa bekerja sendiri Pak Arif. Seperti itu Pak Arif. Oh gitu. Gini, setelah kita berbincang, perasaan nih panjenengan bagaimana hari ini setelah mengutarakan? Iya, perasaan saya sangat lega Pak Arif karena sudah tahu akhirnya saya sudah bisa uh, meluapkan dan sudah curhat sama panjenengan apa yang saya itu Pak Arif, yang saya alami seperti itu Pak Arif. Sudah Oh, lega sekali Pak Arif. sudah lega gitu. Jadi terus tentang tadi jenengan jenengan tadi sudah melakukan rencana aksinya apa namanya memanggil orang tua atau memberikan sosialisasi dukungannya sudah masalahnya sudah selesai. Terus perasaannya jenengan juga baik kan gitu. Nah, terus sekarang panjenengan sekarang apa yang apa namanya panjenengan akan lakukan tadi kan ngomongnya 1 minggu apa yang jenengan lakukan dalam 1 minggu ini apa ini Bang Tigor? Baik Pak Arif, dalam 1 minggu itu tentunya akan saya koordinasikan kepada kepala sekolah Pak Arif. Jadi Nggih. saya rembukan juga sama teman sejawat juga. Kan juga Hmm, saya tidak bisa sendiri Pak Arif karena ada Pak Kepala Sekolah, rembukan dari teman sejawat, kita sharing, kita hmm, itu komunikasi hmm, dan kita juga saya juga ingin pihak yang paling yang tambah membantu itu juga pihak operator juga tadi yang sudah saya katakan dalam 1 minggu hmm, itu
membuat naskahnya itu tadi, naskah dalam pemanggilan, dan saya juga mencari waktu yang kiranya kiranya itu tidak dalam jam pelajaran Pak Arif. Jadi walaupun ada komunikasi dengan orang tua itu tidak masuk dalam jam pelajaran Pak Arif. Jadi saya ambil quality time yang bagus seperti itu Pak Arif. Nggih. Ini ide bagus ini Bang Tigor. Semoga dapat segera terselesaikan masalah panjenengan dengan bekerja sama dengan teman sejawat, berkoordinasi dengan kepala sekolah, orang tua. Jadi panjenengan nanti malah sudah tidak apalagi ada beban dalam menjalankan tugasnya selaku sebagai pengajar. Gitu ya Bang Tigor. Iya Pak Arif, betul Pak Arif. Ada lagi Bang Tigor yang mau disampaikan selain kiranya, tadi? Ya, baik Pak Arif. Kiranya sudah tidak ada itu Pak Arif. Sudah tidak ada gitu. Ya sudah. Kalau sudah tidak ada lagi Bang Tigor, benar ini sudah ada nih? Tidak ada, benar Pak. Oh gitu, ya sudah. Kalau gitu kita gimana? Ini berakhir atau mau dilanjutkan lagi Bang Tigor? Soalnya saya juga masih ada ada kelas yang harus saya masuki karena jam pelajaran sudah mulai ini Bang Tigor. Gini aja Pak Arif, kita berakhir saja. Jadinya nanti saya informasikan kalau nanti ada kabar baik saya informasikan kepada panjenengan Pak. Oh gitu gitu. Berarti saya ya semoga saja jenengan sudah lega karena sudah bercerita tentang saya, ya saya selaku sebagai teman jenengan saya support saja caranya bagaimana support panjenengan permasalahan yang ada. Gitu ya Bang Tigor? Iya Pak, ya. Sebelumnya saya mohon maaf loh, ini saya tinggal soalnya ada kelas ya Bang. Terima kasih ya. Mohon maaf. Besok kita bisa nyambung lagi tentang permasalahan yang kalau ada permasalahan lagi. Gitu nggih Bang Tigor nggih. Ya, saya juga mohon maaf Pak mengganggu panjenengan Pak. Ya. Semoga permasalahan jenengan cepat teratasi. Amin. Gitu nggih. Iya Pak. Ya, tinggal dulu ya Bang Tigor, terima kasih. Oh iya Pak, ya sama-sama Pak Arif. Terima kasih. Saya sebagai observer akan menyampaikan proses coaching antara Pak Arif dan Pak Tigor, yang mana ada pokok permasalahan dari murid Pak Tigor yang bertengkar di dalam kelas. Sehingga Pak Tigor dapat mengambil tindakan, yaitu dengan menanyai dan menggali informasi dengan baik antara peserta didik, yaitu dengan cara dipisahkan. Karena di dalam permainan HP tersebut ada yang kalah dan ada yang menang. Pak Tigor ingin memiliki murid yang baik sehingga tidak selalu bermain HP game online tersebut. Menurut saya dalam proses coaching ini, saya sebagai observer sudah sesuai dengan alur Tirta dan sudah berjalan dengan baik. Di antara coach dan coachee juga sudah menggali beberapa pertanyaan dengan baik sehingga coachee dapat menjawab pertanyaan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan. Kiranya dari observer dari saya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Meta dan Pak Arif. Ya, selamat siang Pak Tigor. Selamat siang Pak Tigor.
Saya izinkan saya Pak Arif dan Bu Meta, saya akan menjadi observer pada Pak Arif dan Bu Meta, yang Bu Meta menjadi coach dan Pak Arif menjadi coachee pada permasalahan pada saat ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada mereka berdua untuk menyampaikan. Monggo. Oke. Selamat siang Pak Arif. Ya Bu Mita, selamat siang. Bu Mita, Iya. Bu Mita punya waktu enggak hari ini? Punya waktu Pak. Oh, alhamdulillah. Apa namanya, Bu? Hari ini jenengan punya waktu, Gi. Kalau punya Iya. waktu hari ini bisa enggak kita berbincang-bincang sebentar gitu? Bisa Pak, monggo. Bisa Pak. Saya ini punya masalah. Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya iya tidak serius. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana ya Pak? Gini, pada waktu saya ada proses mengajar, itu saya itu ada pengawas yang mengkritik saya tentang proses pembelajarannya. Kalau boleh tahu, dikritik seperti gimana Pak? Ya, karena pada waktu proses mengajar saya, itu saya tidak memakai buku teksnya. Jadi saya itu ya biasa sih Bu, biasa saya memang tidak memakai buku teks gitu. Beliau sepertinya bagaimana Pak? Kalau pada waktu mengajar jenengan tidak memakai buku teks, apakah beliau seperti keberatan atau gimana pada waktu pembelajaran jenengan? Aslinya sih beliaunya ini ya sedikit agak enggak senang karena saya tidak memakai buku teks atau buku induknya. Dan saya ini kan biasanya kan memakai referensi buku lain, mungkin dari perpustakaan, terus mengambil video, audio biar yang saya sampaikan itu bisa jelas sama murid-murid, dan saya itu juga tidak melanggar tentang aturan kurikulum yang ada. Jadi kemarin sih saya sampaikan kepada pengawas seperti itu, tapi sepertinya mereka malah beliau ini merasa tersinggung, Bu. Jadi masalahnya seperti itu ya Pak. Kalau begitu saya tanya Pak ya, selama ini apa yang dilakukan dalam proses pembelajar mengajar tersebut Pak? Ya tadi ya sudah saya ceritakan Bu Mita bahwa saya itu kan menggunakan dari berbagai sumber buku yang ada di perpustakaan. Jadi biasa mengajak anak-anak juga melihat video, terus biar mereka ini interaktif dan senang dengan pembelajaran itu. Iya Pak. Mengapa Pak Arif tidak menggunakan buku teks? Karena gini Bu, apa namanya, buku teks ini kan cuman hanya sebatas sebagai buku induk saja, sedangkan saya itu kan senangnya memakai referensi juga dengan yang lain agar apa namanya, pembelajaran ini sangat-sangat menyenangkan gitu Bu, aslinya gitu. Sebenarnya sudah bagus sih Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita Eh, ketahui kan Pak, karakter siswa itu kan berbeda-beda Nggih. Ya, apa namanya, dan betul proses juga Bu. pembelajarannya Jadi beda-beda. pusat pembelajarannya juga berbeda. Karena kenapa Saya pikir ini arahnya ke sana ada beberapa
anak yang hasilnya memang kurang maksimal, jadi pada waktu saya mengajar gitu. Itulah Pak, sebaiknya Bapak pada waktu proses pembelajaran itu menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu Bapak supaya menggunakan sumber belajar dengan menggunakan teks juga. Saya pikir sih ya ada benarnya juga sih Bu Meta, bahwa kita harus memakai buku teks gitu. Oh iya, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Terus terang, jadi beberapa hari kemarin itu kan perasaan saya kurang nyaman Bu, karena ya tadi pengawas mengkritik saya pada waktu pembelajaran. Saya menjadi resah kalau di rumah, jadi berpikir tentang masalah ini sampai pekerjaan yang lain tuh saya terbelangkai, terbengkalai karena ya tadi memikirkan tentang permasalahan tentang Bapak pengawas yang sudah menegur saya yang tidak tidak berkenan saya tidak memakai buku Indo. Lalu, apa yang membuat Pak Arief merasa tidak nyaman selama ini? Ya, karena kan namanya juga pengawas itu kan pimpinan gitu. Kita sebagai guru itu kan pekerjaannya hanya memberikan materi pelajaran untuk siswa. Nah, takutnya itu nanti beliaunya malah berbicara kepada kepala sekolah. Jadi nanti saya malah bertambah masalah lagi gitu. Jika saya boleh berpendapat untuk menyimpulkan ya Pak ya, merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu suatu hal yang biasa, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan mungkin harapan dari pengawas tersebut untuk memperingatkan Bapak dalam menyampaikan argumen, sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya ke kepala sekolah. Iya Bu, jadi kira-kira saya dipanggil kepala sekolah apa tidak ya Bu, dengan permasalahan yang tadi itu. Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Arief bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Pak Arief harus siap menjelaskan bagaimana masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal yang positif juga, sehingga dapat menambah semangat Pak Arief dalam pembelajaran. Oh, gitu gitu. Takutnya saya itu beliaunya akan marah kepada saya, Bapak Kepala Sekolah gitu. Ya, mudah-mudahan tidak ya Pak. Iya. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Rencana saya sih pengen Bu ketemu sama beliaunya menjelaskan tentang permasalahan yang saya pikirkan tadi, jadi biar tidak terlalu-larut dan menambah masalah lagi. Lalu adakah hal yang lain Pak yang akan Pak Arief lakukan? Ya untuk yang lain ya kita berkomitmen tentang kita harus memakai buku induk. Jadi kita tetap memakai buku induk sesuai dengan alur pembelajaran, sesuai dengan kurikulum aturan yang kita lakukan Bu Mita. Iya, Pak Arief bisa menggunakan alur buku induk sesuai aturan kurikulum sekarang. Lalu bagaimana lagi ya Pak, biar proses pembelajaran selanjutnya itu biar lebih baik menurut Pak Arief? Ya, selanjutnya kita tetap harus memakai aturan kurikulum yang tadi Bu. Jadi kita memakai aturan kurikulum, tidak mengindahkan buku induknya, terus kita juga tidak lepas dari dukungan-dukungan yang lain, maksudnya buku referensi yang ada atau video-video yang ada. Itu Bu Meta.
Iya, langkah yang Bapak ambil itu sudah sangat tepat ya Pak, sangat tepat Nggih. sekali. Saya setuju dengan ide-ide Bapak tersebut. Gitu nggih, Bu. Iya. Ya syukurlah lah Bu, saya sudah malah merasa lega jadi yang sudah apa namanya saya ambil langkah. Saya takutnya ini salah dalam mengambil langkah untuk apa namanya untuk melakukan hal yang tadi yaitu bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah gitu. Tidak Pak, syukurlah Pak kalau Pak Arif sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Arif rencanakan tadi, komitmen apa ya Pak yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya komitmennya tetap kembali lagi bahwa itu Bu, saya harus kembali ke kurikulum yang sudah kita jalankan. Jadi kita harus mematuhi kurikulum yang ada atau aturan-aturan yang dimana eh, dari pengawas harus menggunakan buku teks. Gitu. Iya. Langkah Pak Arif sudah tepat, harus menggunakan buku teks seperti yang tadi Bapak jelaskan tadi. Lalu dukungan apa ya Pak yang dibutuhkan Pak Arif untuk melakukan komitmen tadi? Nah, itu saya juga dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru untuk apa namanya pembelajaran saya ini biar mereka mengingatkan kalau saya juga melakukan kesalahan, tidak mau melakukan kesalahan lagi atau diingatkan biar tidak melakukan kesalahan lagi, Bu. Iya Pak, kita harus sama-sama saling mengingatkan ya Pak. Itu Ye, termasuk ide yang bagus sekali Pak. ye, Semoga dapat segera terselesaikan ya Pak, dan Bapak ye, dapat bekerja dengan suasana hati yang senang, tanpa ya. ada dihantui rasa yang tidak nyaman. Ye, ye. Amin Bu, terima kasih ya Bu Meta sudah meluangkan waktu untuk saya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, eh, karena permasalahan saya Bu Meta malah menjadi terganggu waktunya gitu. Tidak Pak, tidak terganggu. Kita Ye, sesama teman itu harus saling memotivasi Pak. ye, Sama-sama Pak, iya sama-sama. Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya yang sedikit diberikan ya semoga saya akan menjadi guru teladan yang baik untuk anak-anak ke depannya agar siswa ini yang mempunyai apa ya prestasi yang baik. Saya juga menjadi guru akan menjadi contoh juga yang menjadi contoh yang baik gitu Bu Meta. Ya, amin, amin ya Pak, amin. Terima kasih ya Bu Mita. Sekali lagi saya minta maaf sudah mengganggu waktunya. Saya tak kembali ke ruangan karena sudah ada bel masuk kelas, nanti malah terbengkalai tentang pembelajaran saya. Saya mohon diri ya Bu Mita. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Oke. kembali Pak. Ya, terima kasih Bu. Monggo. Monggo Pak. Ya, baik. Sudah nganu nggih, kira-kira sudah cukup ya tadi nggih. Saya Sudah akan Pak Tiger. saya akan menyampaikan hasil observasi dari coach yaitu adalah Bu Meta dan sebagai coach yaitu adalah Pak Arif. Ya, Menurut saya tadi Pak Arif ada ini Pak Arif ya tadi ada permasalahan dengan pengawas karena ya, Pak Arif tadi tidak menggunakan buku teks sehingga ada beberapa sebenarnya ini Pak Arif ini sangat kreatif sebenarnya ya karena beliau ini menginginkan referensi yang lebih banyak seperti itu ya Pak Arif ya kalau saya ya, tangkap tadi. ye, Tapi untuk pengawas itu inginnya sesuai dengan buku teks ya. ye, Jadi agar sesuai dengan kurikulum yang ada. Dan Bu Meta tadi sudah menjadi coach tadi sudah itu Bu Meta saya
tangkap itu sudah memenuhi alur tirta. Jadi ada beberapa tujuannya itu sudah tercapai, ya. Identifikasi masalahnya sudah, itu menurut saya sudah lengkap, dan rencana aksinya tadi sudah lengkap, dan tanggung jawabnya itu sudah ada. Jadi sudah ada semuanya, menurut saya sudah mencukupi alur tirta, ya. Terima kasih atas waktunya Pak Arwi dan Bu Meta. Dan saya mohon maaf Pak Arwi dan Bu Meta, seandainya ada perkataan saya tadi yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf. Saya sebagai observer dari panjenengan, saya mohon maaf jika ada tutur kata di panjenengan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.